Kami di bawah kaki Dikau Tuhan. Buat semua kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kami, pimpinan-Mu dan segala perkara yang sudah kami terima dari Dikau, membuat kami bisa berada di tempat ini pada pagi hari ini untuk menyembah-Mu. Sekalipun kami menyadari masih banyak kekurangan kami dalam penyembahan ini, kekurangan kami dalam kami menyanyi memuliakan nama Dikau Tuhan, maupun kekurangan kami dalam bersikap untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi kami percaya Roh-Mu yang suci akan menolong kami, Tuhan. Biarlah itu nyata dalam kami pagi hari ini. Kami merindukan urapan Roh-Mu yang suci untuk setiap pribadi, mulai dari hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman, sampai kepada seluruh sidang jemaat, untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang suci, menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan mempercayainya, serta kami mampu juga melakukan hanya oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami saat firman-Mu diberitakan, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, tolonglah setiap pribadi kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada saudara saya menyampaikan salam bahagia dari Tuhan, salam sejahtera. Biar Tuhan tetap menyertai kita. Selamat berbahagia dan menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan firman Tuhan yang menjadi jaminan rohani kita dalam sidang jemaat ini maupun dalam sidang jemaat Jalan Johor. Kepada saudara-saudara yang baru bersama kami pada pagi hari ini, baik datang dari dalam negeri kita ini, dari luar kota Surabaya. Saya juga melihat saudara kita dari Italia bersama kami. Kami menyampaikan selamat datang bagi saudara dan selamat bergabung bersama kami dalam kebaktian pagi hari ini. Semoga berkat yang Tuhan curahkan di dalam sidang jemaat ini akan menjadi bahagian saudara-saudara juga. Puji Tuhan. Mari kita akan meriksa firman Tuhan dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11 ini masih ada kaitan dengan tutupan pendamaian sampai dengan Wahyu Fatsal yang ke-12. Ini semua berada dalam tutupan pendamaian. Saya mohon supaya tutupan pendamaian itu ditayangkan untuk saya tunjukkan saudara-saudaraku tempat dari Fatsal ini di dalam pengajaran tabernakel, untuk membuktikan saudara-saudaraku bahwa firman Allah ini, Alkitab ini berada seluruhnya dalam susunan tabernakel, berada dalam pengajaran tabernakel yang diajarkan oleh Tuhan. Inilah tutupan pendamaian, terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah tutupan pendamaian. Tutupannya, ya, hanya tutupannya. Itu yang kita sudah baca dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-10. Itu bicara tentang Yesus anak Allah yang berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Itu yang pertama. Itu saudaraku tutupan yang langsung berada di atas tabut perjanjian. Sekarang Fatsal yang ke-11. Fatsal yang ke-11 ini berada dalam tanda dua kerubium. Tolong. Ya, ada dua kerubium. Kerubium yang pertama berbicara tentang Allah Bapa. Tunjukkan satu. Ya. Allah Bapa. Kemudian kerubium yang kedua berbicara tentang Allah Roh El Kudus. Roh Kudus ini adalah satu oknum dari Allah,
satu oknum dari Allah, saudaraku. Dia bukan hanya sekedar tenaga atau sekedar nafas sebagaimana banyak dipikirkan, tetapi dia adalah oknum dari Allah. Dia adalah salah satu oknum dari Allah. 3 oknum Allah: Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Coba tuliskan Allah Anak dulu, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Jadi 3 oknum ini sama di dalam kesatuan pribadi Yesus. Allah Roh Kudus ini dia bisa berduka cita, saudara-saudaraku. Sebab di dalam Alkitab ada nasihat, jangan kamu mendukakan Roh El Kudus. Waktu Petrus dalam gereja hujan awal menerima segala persembahan-persembahan, di antara mereka yang mempersembahkan persembahan terdapat Ananias dan Sapira yang salah dalam mempersembahkan, dan Petrus mengatakan, kamu mendustai Roh El Kudus. Jadi ini saudaraku satu oknum Allah yang berdiri seperti Bapa dan Anak dan Roh El Kudus. 3 oknum Allah dalam satu pribadi, Trinitas atau Tritunggal Allah yang kita sama-sama menyembah. Ini bukan berarti kita mempunyai 3 Allah. Kita mempunyai hanya satu Allah. Seperti kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 3 unsur yang masing-masing berada dalam kesatuan satu pribadi yang disebut seorang manusia, siapapun juga. Setiap manusia mempunyai 3 unsur ini, 3 oknum di dalam manusia itu. Yaitu luarnya disebutkan tubuhnya, di dalamnya disebutkan jiwanya, lebih dalam lagi disebutkan rohnya. Puji Tuhan. Bahkan manusia yang sesungguhnya adalah roh Allah, roh yang ada di dalam manusia itu manusia yang sebenarnya. Sementara yang kelihatan di luar ini adalah tubuh, itu hanya wadah untuk menampung manusia yang sesungguhnya. Dan manusia yang sesungguhnya ini yang saudara-saudaraku mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Semoga manusia yang ada di dalam kita ini disebutkan manusia rohani. Manusia rohani itu manusia yang rohnya, yang hidupnya dibawa kepada Tuhan untuk bertobat. Sementara ada manusia disebutkan manusia alamiah. Itu manusia yang tidak mau bertobat, saudara-saudaraku. Dan manusia semacam ini tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Sebab itu saudara-saudara, kita membawa manusia di dalam kita, manusia yang sesungguhnya ini untuk dihiasi oleh Tuhan, untuk disalut oleh Tuhan dengan salutan ilahi. Itulah pribadi Allah sendiri. Coba lebih baik saya tunjukkan ayat ini. 1 Petrus pasal yang ketiga. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 3. Kita membaca ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ya, jangan secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, ya, memakai perhiasan emas, ya, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4 perhatikan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya, jadi yang tidak binasa. Perhiasanmu ialah manusia rohani itu, manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi manusia batinia ini sedang disalut oleh Tuhan dengan roh ini, roh lemah lembut dan tentram. Roh lemah lembut dan tentram. Ini saudara-saudaraku searah sejalan
dengan rohnya Tuhan, roh yang lemah lembut dan tentram. Ini yang menyalut manusia yang sesungguhnya. Di dalamnya dia lemah lembut, kemudian salutan yang lainnya, dia tentram, dia pendiam, dia tidak banyak berbicara, lebih banyak diam. Sebagaimana juga saya sering katakan, di waktu kecil kita belajar bicara, belajar berkata-kata. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa, bagaimana kita bisa belajar diam? Itulah manusia yang sesungguhnya. Tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak kita mendengar. Manusia yang dewasa itu dia bukan lebih banyak berbicara, tapi Tuhan katakan lebih banyak mendengar. Jangan banyak berkata-kata, lebih banyak mendengar dan lambat marah. Itu manusia yang sesungguhnya, ya. Jangan meledak-ledak. Baru dengar, belum mengerti betul, sudah meledak. Itu manusia duniawi, manusia alamiah. Mari kita sekarang berada dalam Wahyu Fatsal yang ke-12, Wahyu Fatsal yang ke-11 ini berada dalam tanda dari dua kerubium. Ya, ini juga berada pada tutupan pendamaian, merupakan naungan buat sidang jemaat. Kemudian Wahyu 12 merupakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan. Di atas itu ada sinar kemuliaan. Jadi inilah tutupan pendamaian. Nanti sudah kita melihat bahwa dari tutupan ini dia mempunyai pengaruh ke dalam. Pengaruh mempengaruhi tutupan pendamaian, itulah gereja Tuhan. Mempengaruhi tabut perjanjian, itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan menerima sifat dari tutupan pendamaian ini seluruhnya. Jadi gereja Tuhan yang nanti akan ditampilkan pada Wahyu Fatsal 12. Wahyu Fatsal 12 itu dalam kemuliaan dari pribadi Allah. Seorang wanita bersalut dengan matahari. Itu Allah Bapa, kemuliaan dari Allah Bapa, kasih, ya. Kemuliaan Allah Bapa itu dinyatakan di dalam kasih-Nya. Kemuliaan dari Allah Bapa dinyatakan dalam kasih-Nya. Kemudian seorang wanita yang bermahkota 12 bintang, ini kemuliaan dari Roh Kudus. Kemuliaan dari Roh Kudus ini bicara tentang pimpinannya kepada gereja Tuhan. Memimpin gereja Tuhan untuk masuk ke tempat kediaman Allah. Kemudian di bawah kakinya ada bulan. Bulan ini adalah kemuliaan dari Allah Anak terletak pada korbannya. Kemuliaan dari Allah Anak ini justru terletak pada korbannya, yang menjadi korban pendamaian untuk menolong umat manusia. Mari kita akan membaca sekarang dalam Wahyu Fatsal 11 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua atau sampai dengan ayat yang ketiga, supaya kita melihat di sini Tuhan menyatakan lindungannya kepada umat manusia ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Ya, sebatang bulu. Seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, terus. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Ya, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung
1260 hari lamanya. Ya, jadi di sini perlindungan Tuhan sudah lebih menjurus untuk menyatakan suatu kejadian dahsyat yang akan terjadi, saudara-saudaraku, selama 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya atau 1260 hari atau 3,5 tahun. Ini disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. 42 bulan lamanya ini, saudara-saudaraku, adalah waktu di mana dunia ini diserahkan kepada setan, nabi palsu dan antikris untuk dikuasai, dan anak-anak Tuhan yang belum disingkirkan itu akan mengalami suatu penindasan. Digambarkan di sini diinjak-injak, ya. Mereka akan diinjak-injak. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini bangsa yang tidak mengenal Allah akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sebab itu, saudaraku, kita sekarang ini perlu mengalami suatu pembaharuan dalam kehidupan kita untuk berada dalam naungan Tuhan. Jangan sedikit pun kita keluar dari naungan Tuhan, tapi kita sepenuhnya berada dalam lindungan Allah. Ayat 1 disebutkan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Akan terjadi, atau sekarang ini sedang terjadi, ukuran Allah buat kita sekalian. Apa yang diukur adalah ibadah dan penyembahan kita. Ibadah dan penyembahan kita. Rumah Allah dan orang yang beribadah, rumah Allah, bait suci dan mezbah, dan mereka yang menyembah di dalamnya. Kita periksa lebih dahulu tentang bait suci Allah, sebab ini yang akan diukur. Bait suci Allah itu yang akan diukur. Bait suci Allah. 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita membaca di sana sebuah ayat. Lebih dahulu sebuah ayat, kemudian kita akan melihat ayat-ayat sekitarnya. Kita baca lebih dahulu ayat yang ke-16. Kemudian nanti kita akan baca ayat-ayat sekitarnya. Baru kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan bait suci yang akan diukur. Lebih dahulu kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini suatu pertanyaan sampai hari ini, dan harus merupakan pertanyaan bukan hanya keluar dari Tuhan, tapi juga satu pertanyaan untuk diri kita sendiri kepada diri kita sendiri, dari diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Apakah kita menyadari bahwa kita ini rumah Allah? Apakah kita mengetahui bahwa kita ini rumah Allah, di mana roh Allah diam di. Surat 1 Petrus dia katakan bahwa manusia yang sebenarnya adalah manusia batinia yang tersembunyi di dalam roh tentram, roh tentram dan roh lemah lembut. Itu manusia yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan mau mengukur kita, manusia lebih dahulu dia lihat apakah kita ini manusia rohani
itu manusia yang sebenarnya, manusia yang disalut oleh roh Tuhan, roh lemah lembut dan pendiam, atau adalah manusia duniawi. Lebih dahulu tentunya kita akan melihat ciri-ciri yang jelas tentang manusia alamiah atau kita ini manusia rohania. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita lihat, inilah yang disebutkan. Dua macam manusia disebutkan di situ. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Itu manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Terus, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Hal itu suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya, jadi ini manusia duniawi. Kalau istilah kasarnya manusia daging, manusia duniawi, tidak bisa mengerti perkara rohani. Perkara rohani itu suatu kebodohan baginya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia. Dia tidak mampu, dia tidak bisa, sebab dia manusia daging. Jadi lebih dahulu kita akan diukur oleh Tuhan tentang apakah kita bait suci atau tidak. Kalau kita ini bait suci, Tuhan akan ukur, akan tentukan kita ini orang manusia rohani. Kalau bukan manusia rohani, itu di luar ukuran Allah. Biarkan dia nanti akan diinjak-injak. Terus baca. Tetapi manusia rohani. Iya, ini manusia rohani. Menilai segala sesuatu. Menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Iya, ini manusia rohani. Begitu dalam naungan Tuhan. Begitu terpelihara dalam naungan Tuhan. Tidak dapat dinilai oleh orang lain. Itu tanda bahwa manusia batinnya, manusia rohani ini sangat terlindung, sangat terpelihara di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, sedangkan manusia duniawi ini, manusia yang disebutkan manusia duniawi, itu nanti akan menjadi korban keganasan dari setan, antikris dan nabi palsu. Ini manusia duniawi. Coba kita lihat bedanya dalam Wahyu 12. Wahyu 12. Jadi sangat berbeda nanti saudaraku, manusia rohani dan manusia duniawi. Ayat yang ke-12 gampang diingat. Wahyu 12 ayat 12. Jadi waktunya akan datang di mana dalam pasal 10 Wahyu 12 kitab Wahyu dikatakan waktunya tidak ditunda lagi. Baca ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Siapa yang diam di surga ini? Itu adalah manusia rohani. Bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Iblis turun kepadamu. Bumi dan laut ini tempatnya manusia duniawi. Sebab iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dia turun dalam geramnya yang dahsyat. Dia sudah berhenti dari menggoda. Godaannya dia sudah tidak bisa lagi. Saudara-saudaraku, kali ini dia datang dengan geramnya. Manusia yang sudah sempat digoda, sudah berada dalam tangannya, akan satu waktu dia akan menunjukkan bahwa apa yang dia sebut dalam rayuannya itu semua tidak betul. Yang betul adalah kegeraman. Dia akan turun dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu iblis dihukum sudah sangat singkat. Jadi dalam waktu 3,5 tahun itu dia akan gunakan semaksimal mungkin untuk menyiksa setiap manusia duniawi yang ada dalam genggamannya, termasuk anak-anak Tuhan
yang tidak dalam ukuran penyembahan yang cukup. Itu nanti akan saya terangkan di kesempatan berikutnya. Jadi selain dari lebih dahulu Tuhan mengukur kita ini manusia rohani atau manusia duniawi. Sebelum kita dinyatakan kita adalah anak Allah, kita adalah bait suci Allah, lebih dahulu akan dinilai ini nomor satu, penilaian apakah kita manusia duniawi atau manusia rohani, manusia yang sudah bertobat. Kita kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga itu. Mari kita membaca mulai ayat 1. Manusia 1 Korintus pasal 3 ini ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Itu sebabnya saudaraku, dalam gereja Tuhan Tuhan berikan satu macam kebaktian khusus untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dilahirkan, saudaraku, Tuhan menyediakan satu kebaktian untuk mendewasakan supaya menjadi manusia rohani. Kita ini tadinya semua berasal dari manusia duniawi. Orang tidak bertobat, orang yang mungkin berbuat ini dan itu yang tidak baik dalam masyarakat. Tetapi Tuhan memanggil kita. Dan setelah kita mendengar panggilan Tuhan, Tuhan mau mendewasakan kita. Sebab itu di dalam gereja Tuhan perlu ada semacam kebaktian khusus pendewasaan rohani. Itu namanya kebaktian Bible Study. Kebaktian Bible Study dan dilanjutkan dengan Bidstone. Kebaktian penyembahan. Ini untuk mendewasakan. Untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Kalau kebaktian umum ini sifatnya memanggil orang. Siapa saja memanggil orang. Dan ini kebaktian umum, kebaktian penginjilan supaya kita dapat mendengar panggilan Tuhan. Tetapi sesudah itu kita masuk di dalam kebaktian pendewasaan. Pendewasaan rohani, ya, yaitu Bible Study. Dan kalau kita dalam Bible Study benar-benar matang, benar-benar didewasakan, itu kelihatan dalam sikap kita waktu masuk dalam kebaktian tingkat yang ketiga. Ini yang tertinggi, kebaktian Bidstone. Itu kebaktian mematangkan rohani. Jadi kalau kebaktian umum semacam ini itu untuk memperkenalkan Kristus dengan kasih-Nya, dengan pekerjaan penebusannya, merubah kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sekarang kita manusia rohani mau didewasakan oleh Tuhan dengan pengajaran firman. Itu dalam Bible Study. Ada pengajaran firman. Setiap imam-imam yang melayani itu saudara-saudaraku membutuhkan waktu untuk didewasakan. Sebab seorang imam adalah orang yang dewasa. Itu suatu peraturan sejak dari zaman Israel dulu. Seorang imam itu seorang yang sudah dewasa supaya menjadi imam bagi Allah. Sebab itu saudara yang mau melayani Tuhan, saudara bukan sekedar rame-rame menyanyi, tapi saudara adalah imam-imam yang perlu didewasakan. Sebab saudara nanti akan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, memberi contoh, memberi teladan. Kalau saudara anak-anak tidak menjadi contoh yang baik. Sebab itu saudara membutuhkan pendewasaan rohani. Sebab saudara harus bisa mandiri. Sebagai seorang imam, saudara bisa datang kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, saudara juga sebetulnya mempunyai tugas untuk mendoakan orang lain. Sebab itu dibutuhkan
seorang imam itu masuk dalam Bible study, itu bukan peraturan mengada-ada. Tidak, bukan peraturan mengada, itu kebutuhan saudara. Sebab nanti kita melihat kita ini disebut imam, tetapi setelah diukur oleh Tuhan menjadi bait Allah pun belum sesuai disebutkan bait Allah. Padahal kita sudah harus menjadi orang yang melayani di dalam bait Allah. Kemudian ada kebaktian Bidstone, ini puncak. Bidstone ini kebaktian puncak dari segala kegiatan. Segala kegiatan rohani ini memuncaknya kepada penyembahan. Ini perlu dicatat saudara-saudaraku, para imam-imam. Segala kegiatan rohani itu memuncak sampai kepada penyembahan. Itu puncak dari pelayanan kita kepada Tuhan, menyembah Allah. Nah, kalau imam-imam mengabaikan Bidstone, pelayananmu tidak memuncak. Memuncaknya pelayanan kita adalah mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu puncak pelayanan. Tetapi saudara-saudara, kita lihat di dalam gereja-gereja Tuhan sekarang banyak terbalik. Kebaktian doa itu yang paling tidak diperhatikan. Sementara kita disebut gereja Tuhan. Apakah nanti Tuhan memandang kita sebagai bait Allah yang harus diukur atau tidak? Padahal Tuhan memerintahkan untuk bait Allah itu diukur. Bait Allah itu harus diukur dan sampai kepada puncaknya, saudara-saudara. Jadi kalau pelayanan kita ini hanya sekedar menyanyi sebagai kebiasaan, kita tidak lebih dari penyanyi-penyanyi, malah lebih kurang dari penyanyi-penyanyi dunia itu. Mereka punya kepandaian menyanyi, mereka punya suara yang bagus menyanyi untuk dunia itu. Sementara kita ini dipilih oleh Tuhan dari siapa saja, apa adanya saja. Tapi kalau ini untuk pelayanan, saudaraku, sekali lagi jangan dikecilkan apa yang Tuhan agungkan. Jadi kita ini mau diukur oleh Tuhan untuk menjadi manusia rohani, jangan manusia anak-anak. Nanti kita akan masuk dalam pelayanan yang lebih besar. Pelayanan nanti akan lebih jauh. Bahkan mungkin kita akan mengitari bumi ini demi pelayanan. Kalau orang dunia itu saja karena pekerjaannya, karena kebisaannya, bisa mereka pergi kemana-mana untuk mempertontonkan atau menunjukkan, memanfaatkan kebisaannya. Saudaraku, kita anak-anak Tuhan di hari-hari akhir ini untuk penyatuan tubuh Kristus, bukannya mustahil kita harus diutus oleh Tuhan melayani di mana-mana. Tapi nomor satu, ukuran ini, ukuran harus ada. Untuk gampangnya dulu saya sebutkan, ukurannya adalah firman Allah. Bulu pengukur itu firman Allah. Bulu pengukur itu firman Allah, bukan seorang manusia siapapun juga. Bulu pengukur itu firman Allah. Jadi kita harus diukur, apakah kita ini benar-benar manusia rohani. Seorang pengkhotbah harus manusia rohani. Seorang penyanyi harus manusia rohani. Seorang imam-imam harus manusia rohani. Jangan manusia yang belum dewasa di dalam Kristus, saudara-saudaraku, sehingga dia cenderung kepada menjadi manusia daging. Jadi bait Allah ini diukur. Satu waktu saudaraku, saya untuk mengerti hal ini diizinkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku, mengalami penyakit. Waktu itu saya tidak rasa sakit, tapi waktu dokter memeriksa, ternyata saya sakitnya itu gawat. Darah saya tingginya 245 atasnya, 245, bawahnya 150. Saya tidak tahu waktu itu bahwa saya dalam keadaan gawat. Itu diperiksa oleh dokter, langsung saya disuruh duduk, tidur 3 hari. Saya tidak boleh bangun, harus terus dalam pengawasan 3 orang dokter bergiliran jaga siang malam. Sebab menurut dokter gawat. Saya sendiri tidak rasa, saya sadar saya tidak rasa apa-apa, tapi dokter katakan ini sangat gawat.
Waktu itu saudaraku, Tuhan bicara tentang ini. Waktu itu Tuhan bicara dan bawa saya kepada ayat yang selama itu saya tidak perhatikan. Tuhan bawa untuk membaca bagaimana kehidupan ini harus diukur untuk menjadi suatu tempat kediaman Allah. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-43. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-43. Pasal ini saudara-saudaraku, di atasnya dituliskan Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ini bicara tentang tutupan pendamaian dengan sekinah glory, dengan sinar kemuliaan. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Yang waktu itu saya ditekankan dalam ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-12. 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca ayat 10. Maka engkau, hei anak manusia, maka engkau, hei anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Terangkan kepada bangsa Israel tentang bait suci ini. Hei kamu anak manusia, terangkan kepada umat Israel tentang bait suci yang ada di antara mereka itu, saudaraku. Itu punya arti. Terangkan kepada bangsa Israel. Terus? Agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Ya, jadi kalau bait suci ini dijelaskan, kalau pengajaran tabernakel ini dijelaskan, saudara-saudaraku, manusia melihat kesalahan. Itu pengalaman dalam pengajaran ini. Dan itu yang membuat banyak orang juga tidak suka. Tapi kalau orang yang mau jadi baik, sangat menyenangi ini. Sebab di dalam pengajaran tabernakel ini dijelaskan segala sesuatu, mulai dari kesalahan-kesalahan mereka, terus juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Jadi bait suci ini, saudaraku, tidak dibangun begitu saja. Tidak berarti tanpa tujuan. Tapi kalau bait suci dijelaskan, kalau pengajaran tabernakel ini dijelaskan, manusia melihat kesalahannya. Manusia itu melihat kesalahannya. Perkataan dari almarhum pendeta Jones selalu katakan, kalau orang menolak pengajaran ini, pasti ada dosa yang ia pertahankan. Atau keuangan, atau kedudukan, atau daging. Ini yang paling menonjol. Yang paling banyak dipertahankan orang. Apa nikahnya tidak mau dibetulkan, atau keuangan tidak beres. Pokoknya ada hal-hal yang dia pertahankan yang tidak mau dibenarkan. Nyatakan, terangkan. Hei kamu, hei anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan bagaimana rancangannya. Jadi tujuan di dalam pengajaran ini, rencana Allah dijelaskan. Ibadah kita ini punya arah, kebaktian kita itu punya arah kemana kita, rancangan-rancangannya, langkah-langkah kita. Saudaraku, di dalam pengajaran itu begitu jelas. Begitu jelas Tuhan menerangkan. Kalau saudara mengikuti baik-baik pengajaran ini, dan seingat saya setiap kali dalam memberitakan firman Tuhan, selalu disusun dalam langkah-langkah rancangan dari tabernakel, pengajaran tabernakel ini. Mulai dari pintu gerbang terus sampai kepada kemuliaan Allah. Ayat 11. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, dan kalau mereka ada tanggapan positif, kalau
kalau mereka ada tanggapan positif terhadap pengajaran itu. Jadi kita tadi manusia daging, terangkan pengajaran ini supaya manusia ini sadar, oh ini kesalahan kita. Bagaimana rancangannya, bagaimana tujuannya. Dan kalau mereka menerima ada tanggapan positif, dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan, gambarlah bait suci itu. Gambarlah bait suci itu. Bagian-bagiannya, iya. Pintu-pintu keluar, iya. Dan pintu-pintu masuknya, iya. Dan seluruh bagannya. Terus beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Dan kalau mereka terima, saudaraku, begitu terencana Allah bekerja membangun manusia rohani ini. Tuhan sudah membangun manusia alamiah. Adam dan Hawa dibentuk dari lebu tanah. Begitu terencana. Lebih lagi sekarang Tuhan mau membuat manusia yang rohani ini. Kalau mereka punya tanggapan positif terhadap pengajaran, saya ulangi, kalau orang itu punya tanggapan positif terhadap pengajaran ini, terhadap bait suci Allah itu, buatkan gambar. Apa itu? Saudara yang membangun, saudara-saudara mana? Saudara Lianto membangun. Siapa yang suka membangun? Perlu ada gambarnya. Buatlah gambarnya. Apa gambarnya itu? Blueprintnya. Jadi Tuhan tunjukkan kita ini mau dibangun bagaimana, ukuran-ukurannya ada. Jadi kita dimasukkan dalam rencana Allah. Kalau kita menolak pengajaran, kita tidak mungkin masuk dalam rencana Allah. Lebih dahulu kita mau dijadikan oleh Tuhan umatnya menjadi manusia rohani, bukan manusia jasmani, tapi menjadi manusia rohani yang akan dibangun oleh Tuhan menurut gambar. Menurut gambarnya, gambarkan. Kemudian begitu jelas, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu masuk dan pintu-pintu keluarnya. Saudaraku, seluruh bagannya, ini fondasinya, seluruh bagannya dan hukumnya, dan tulislah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Sebenarnya saudaraku, kalau kita dibangun menjadi manusia Allah, tidak ada kesulitan dalam melayani Tuhan. Saudara percaya? Kita mendapat kesulitan karena apa? Karena kita tidak mau dibangun. Kalau kita dibangun menjadi manusia rohani, saudaraku, kesulitan-kesulitan yang ada semuanya dapat dilewati. Semuanya. Dan itu sebabnya, saudaraku, untuk kita dipakai oleh Tuhan sekarang, sebenarnya yang sulit adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibangun menjadi alatnya Tuhan. Itu yang berat. Kalau kita sudah dibangun menurut alatnya Tuhan, nggak ada beratnya. Tidak ada beratnya. Yang mau melakukan pekerjaan apapun juga, Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu, saudaraku, yang menurut kehendaknya untuk menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan. Dan ini semacam lindungan Allah buat anak-anak Tuhan. Ini merupakan lindungan Allah. Kita berada dalam tangannya sebagai alat. Saudaraku, sebagai seorang pengkhotbah hanya sebagai alat, sebagai seorang penyanyi hanya alat. Tuhan mampu menciptakan bagi dirinya penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Kalau kita ini mendapat kesempatan, serahkan diri untuk dibentuk. Sampai pada persoalan dana, Tuhan mampu menciptakan orang miskin menjadi kaya kalau ia mau menjadi alat untuk penyandang dana. Tuhan mampu. Tuhan bisa memelihara hambanya dalam kekeringan sekian lama,
seorang janda miskin, Tuhan bisa menjadikan alat untuk melakukan pemeliharaan Tuhan pada seorang hamba Tuhan. Hanya dengan segenggam tepung, sedikit minyak, cukup. Tuhan mampu. Tapi lebih dahulu kita harus berada dalam tangan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada kesulitan, saudara. Itu perempuan tadi menyatakan, aduh, hanya ada tinggal segenggam tepung di tangan saya. Saya akan masak, kemudian saya makan bersama anak saya dan kami mati habis. Itu pikiran manusia di luar tangan Allah. Tetapi hamba Allah mengatakan, serahkan dulu kepada Tuhan, buat dulu untuk Tuhan, kemudian segala sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi kita sekarang dalam masa musim panas panjang. Bukan cuma panas udara ini, tapi panas dalam arti gejolak panjang. Hari ini bukan hari untuk berkeluh kesah seperti orang dunia berkeluh kesah. Keluh kesahnya manusia rohani menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Dia. Apa saja yang tersisa, jangankan tersisa, dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Allah mampu melakukannya. Hanya bagaimana kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu saja yang tuh. Dan ini yang paling berat. Manusia tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang membuat hidup manusia berat. Kalau ini kita lewati, keberatan itu pun lewat. Sebab pekerjaan Allah itu, Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya alat yang ada dalam tangannya. Kalau kita menjadi alat dalam tangan Tuhan, saudaraku, tidak ada kesulitan. Tidak ada suatu apapun juga yang menjadi rintangan. Rasul Paulus, dia seorang terpenjara. Dia seorang terpenjara dan dikawal. Saudara-saudaraku, dia bisa mampu membayar kontrakan rumahnya. Mampu. Kontrakan rumah dia bayar sendiri. Sebab dia dalam tangan Allah. Rantai besi yang ada di tangannya, gelang besi itu tidak menjadi arti apa-apa untuk dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak bisa menghalangi. Dan dia katakan, selama itu dia melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak ada halangan. Taruh tanda pada bagian ini dulu. Kita kembali dulu, kita akhir dari sejarah para rasul-rasul kemudian dilimpahkan kepada gereja sampai kepada kita zaman akhir ini. Kita lanjutkan itu. Perhatikan ayat 30, Fatsal 28 itu Fatsal terakhir, ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Iya, ini orang terpenjara, bisa nyewa rumah, bisa membayar kontrakan. Kenapa bisa berbuat begitu? Sementara dia sendiri bukan orang di Roma itu, jauh dari Italia, jauh dari Roma. Dia tinggal sebagai orang tawanan. Dia 2 tahun penuh dia membayar sewa rumah. Terus ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Iya, terus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Terus terang dan tanpa rintangan. Tanpa rintangan bukan berarti tidak ada kesulitan. Kesulitan tetap ada, tetapi kesulitan tidak bisa merintangi. Tantangan bisa ada, tapi tantangan tidak bisa merintangi alat yang ada di dalam tangan Tuhan. Terus ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan ini. Kesan yang sangat berkesan di dalam hati kita ditinggalkan oleh rasul-rasul. Pada kisah Rasul Fatsal 28 sesudah itu kisah Rasul itu ditutup. Lanjut sekarang pertumbuhan dari gereja Tuhan.
Kita lihat saudaraku, rasul-rasul tidak meninggalkan kesan putus asa, tidak. Tongkat yang kita terima dari pendahulu kita bukan tongkat putus asa. Tongkat yang kita terima dari utusan-utusan Allah yang mendahulu kita bukan tongkat kegagalan, tapi tongkat keberhasilan. Sebiar di alam dalam tangan Allah. Saudara-saudara, jangan putus asa menghadapi. Yang paling sulit bukan percobaan. Yang paling sulit di dalam percobaan kita tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang paling sulit. Percobaan itu sulit. Tetapi kalau kita bisa menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, percobaan itu bukan apa-apa. Saudara-saudara, mungkin sudah katakan ya enak ngomongnya, tapi ini saya sudah alami di dalam kehidupan. Sungguh pahit percobaan itu, tapi setelah bisa diatasi, kesaksian menjadi sangat manis. Firman Allah itu di perut pahit, pengalaman dengan firman Allah itu pahit, tetapi nanti sesudah itu di mulut terasa manis, mengkuatkan orang-orang yang lain. Jadi bait Allah ini harus diukur, saudara-saudara. Dan kalau kita menerima ukuran itu, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan ini, Tuhan membuatkan kita suatu gambar bagaimana kita akan dibangun oleh Tuhan menjadi rumahnya. Bagian-bagiannya, pintu masuk keluarnya, segala sesuatu dan peraturan di dalam rumah itu Tuhan taruh secara lengkap dalam kehidupan kita. Oh puji Tuhan, begitu Tuhan mempersiapkan sidangnya untuk tidak dijamah oleh setan. Kita harus mengerti ini. Kalau Tuhan membuat manusia dari lebu tanah, lebih dahulu Tuhan mengambil gambar supaya sekarang kita membaca, saudaraku, supaya kita melihat bahwa bukan sebarang gambar yang Tuhan lakukan. Mari, Kejadian pasal yang pertama. Ini ayat saudara sudah sangat mengetahui. Kejadian pasal yang pertama. Di sini kita lihat gambar itu bagaimana. Jadi Tuhan membuat rumah itu, membuat gambarnya, membuat manusia rohani itu tidak pinjam gambar dari mana-mana. Dia punya gambar, saudara-saudaraku, yang sudah permanen. Mari kita baca ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya, atas daging di laut. Daging di laut, saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu dia akan tampil sebagai binatang buas yang datang dari laut. Itulah antikris. Dengan gambar itu kita dapat menguasai daging di laut itu. Binatang buas yang keluar dari laut itu, itulah antikris. Dengan gambar yang ada, Tuhan berikan kita kewibawaan, kekuasaan untuk menguasai daging yang ada di laut itu. Daging antikris itu, saudaraku, kekuatannya adalah mamon, ekonomi dunia. Kalau kita dalam gambar Allah, kalau kita digambar oleh Allah sebagaimana gambarnya dia, diberi kuasa ini atas ikan-ikan di laut, terus dan burung-burung di udara. Burung-burung di udara ini di dalam perjanjian lama burung di udara, tetapi di dalam perjanjian baru itu sudah menjadi ular naga merah padam, itulah setan. Terus dan atas ternak dan seluruh bumi, diulangi, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ini dalam kitab Wahyu disebutkan nabi-nabi palsu. Siapa yang dapat mengatasi percobaan ini? Adalah orang-orang rohani yang dibangun menurut gambar. Hei kamu anak manusia, kalau mereka merasa malu akan kesalahannya, gambar itu artinya Tuhan bukakan kita kesempatan untuk masuk dalam keadaan seperti bentuk dan rupanya Allah. Terus maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, lagi diulangi. Jadi termasuk berkat. Tuhan memberkati. Jadi Tuhan mau gambar. Tuhan mau bangun kita sesuai dengan gambarnya Dia. Manusia jasmani aja Tuhan bangun menurut gambarnya, apalagi manusia rohani. Saudaraku, Tuhan akan bangun kita menurut gambar Allah, menurut gambarnya Allah. Lebih dahulu kita datang kepada Dia menurut gambarnya Allah. Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Kita melihat bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Untuk hari-hari ini kita menjadi manusia yang disebut rumah Allah. Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, ya, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kepada orang kecil. Ini orang yang mau digambar oleh Tuhan. Orang kecil, orang merendahkan diri. Orang kecil ini bukan anak-anak. Orang kecil ini orang yang merendahkan diri, masuk dalam gambar Allah, mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Ukurannya seperti benang yang mau masuk di lubang jarum. Sekecil itu. Unta, saudara-saudaraku, dibandingkan dengan orang yang merasa ada, masih gampang, lebih gampang seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang yang merasa ada masuk dalam kerajaan surga. Begitu kita harus mengecilkan diri, seperti keledai masuk di lubang jarum. Tapi kalau saya bicara tentang keledai masuk di lubang jarum, saudara tidak akan bisa mengerti. Tapi kalau saya bertanya, apa yang biasa masuk di lubang jarum? Apa yang masuk di lubang jarum? Apa? Benang, betul. Benang itu kan sudah kecil, tapi untuk masuk di lubang jarum diapakan dulu, saudara-saudara? Ayo, ibu-ibu bisa menjahit? Kalau mau masukkan benang di lubang jarum diapakan dulu? Diludahi dulu. Betul? Salahnya apa dia diludahi? Sudah diludahi di apa lagi? Digini-gini. Baru ditusukkan, baru bisa masuk. Itu mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Nah, proses ini yang berat. Proses ini yang berat kalau kita mau mengabarkan Injil. Seperti Rasul Paulus, dia orang yang tadinya semua ada. Kalau ada orang berbangga, ayo aku juga mau berbangga. Kamu siapa? Dia tunjukkan aku siapa. Kamu apa? Aku juga apa. Semua dia ada. Tapi kemudian dia mengecilkan diri, katakan segala sesuatu yang dulu kuanggap suatu kebanggaan, segala sesuatu kuanggap sekarang sebagai sampah. Kalau tidak, saudaraku, dia tidak bisa berlomba. Kita ini dikecilkan, dihina, kita tidak tahan. Itu proses, saudara. Untuk kita dibangun menjadi rumah Allah, masuk di dalam rumah Allah, masuk di dalam gambarnya Allah, itu lebih dahulu. Proses itu yang berat. Proses menjadi kecil itulah yang berat. Ayat 28. Mari kita lihat ini prosesnya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya, terus aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, terus Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Iya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Iya, aku lemah lembut. Itu kita disalut.
Kita datang kepada Tuhan, kita belajar disalut oleh Tuhan. Untuk menjadi manusia rohani ini, kita disalut oleh Tuhan dengan roh lemah lembut dan rendah hati. Ini pengajaran paling berat, saudara. Ini berat sekali. Belajar lemah lembut tidak gampang. Hanya manusia yang kecil bisa. Manusia yang merasa besar, manusia yang, saya ulangi, manusia yang merasa besar tidak bisa. Manusia yang merasa suci nggak bisa. Manusia yang merasa benar sendiri nggak bisa. Nggak bisa ini, nggak bisa masuk dalam pelajaran ini. Dalam kelas pelajaran nggak bisa. Hanya orang yang mau mengecilkan diri, ataupun yang dikecilkan. Berbahagia kalau kita dikecilkan. Kita lebih gampang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Baca terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, terus. Sebab yang kupasang itu enak. Ya, sesudah ini, sesudah kita dibentuk menurut gambarnya Allah, disalut dengan rohnya Allah, roh lemah lembut, rendah hati, dan pendiam di dalam 1 Petrus pasal 3 itu, baru Tuhan mau pakai kita. Baru Tuhan mau tanggungkan kita pekerjaan. Dan di dalam menanggung pekerjaan itu, dengarkan ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Baru kita bisa merasa kuk itu enak. Tanggung jawab yang Tuhan kasihkan kita enak. Terus. Dan bebanku pun ringan. Beban itu ringan. Baru kita bisa berhasil dalam melayani Tuhan. Kalau tidak bisa. Ini jalan keberhasilan untuk melayani Tuhan. Tapi keberhasilnya di mana? Mari kita melihat keberhasilan. Kalau tadi saya baru tunjukkan, Tuhan menggambarkan kita, menaruh kita di atas gambar itu untuk cocok dengan gambar itu, dengan bagian-bagiannya, dengan pintu masuk keluarnya, dengan aturan-aturannya. Belum sampai di situ, saudaraku. Harus memuncak kemana? Coba kita kembali di dalam kitab Yehezkiel pasal 43 tadi. Kitab Yehezkiel pasal 43 tadi. Ayat 12. Jadi saya sudah bicarakan tentang gambarnya sampai dengan aturan-aturannya. Aturannya dalam rumah Allah itu bagaimana? Mari kita membaca ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci. Inilah ketentuan mengenai bait suci. Bait suci itu, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Jadi pekerjaan kita melayani Tuhan itu harus memuncak sampai di puncak gunung yang maha kudus. Terus, sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Terima kasih. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Jadi segala pekerjaan ini harus memuncak sampai kepada penyembahan. Ini puncak yang pertama. Sudah puncak ini nanti akan memuncak lagi dalam penjelasan-penjelasan berikut. Sudah akan melihat puncak ini akan memuncak lagi. Untuk bisa nanti sampai kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi Tuhan mau membangun kita menjadi bait suci Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah? Dan roh Allah diam di dalam kamu. Roh apa? Roh pendiam dan tentram. Roh rendah hati. Itu yang kita terima dari Allah untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi. Jadi kita melihat bagaimana manusia rohani ini ditampilkan. Kita sudah melihat manusia rohani ini ditampilkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau mengukur kita. Saudara-saudara sidang jemaat, kita semuanya yang ada. 1 Korintus pasal yang ke-3. Dalam ayat 1 tadi katakan, pada waktu itu tidak dapat aku berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2 sekarang. Ayat 2.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Iya, susu yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Terus. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Iya, terus ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Jadi kalau rohani itu kanak-kanak, itu sama saja dengan orang dunia. Kalau anak Tuhan tapi tidak mau meningkat rohaninya, itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 3 itu sama dengan manusia duniawi. Sama dengan manusia duniawi. Sebab itu saudaraku, Tuhan siapkan kita, Tuhan karuniakan kita jemaat ini oleh pengajaran yang kita miliki 3 macam kebaktian. Untuk nomor 1 memanggil kita kepada Tuhan, belajar kepada Dia. Kemudian ditingkatkan untuk saudara-saudaraku mendewasakan kita. Kemudian yang ketiga ditingkatkan untuk mematangkan rohani. Sampai kita ada hubungan sendiri dengan Tuhan. Itu puncaknya penyembahan. Ada 3 macam kebaktian. Minggu kebaktian umum, Selasa kebaktian penyembahan, kemudian Jumat kebaktian Bible Study. Semua ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi bukan sudah terlalu banyak 3 kali kebaktian itu. Almarhum Pendeta Injono, Pendeta Toteis sebagai senior dalam pengajaran ini selalu mengatakan itu sebenarnya minimal. Kurang dari itu kita kurang. Minimal. Kalau di satu waktu kita diukur, saudara-saudaraku, satu waktu kita akan diukur. Apa kita ini manusia kanak-kanak? Kita lihat, kalau manusia kanak-kanak itu sama dengan manusia duniawi. Bahkan manusia duniawi akan menginjak-injak 42 bulan lamanya. Sebab tidak dewasa. Dia manusia duniawi. Kamu manusia, kamu yang belum dewasa dalam Kristus. Kamu sama, kamu belum dapat menerimanya. Menerima pengajaran yang menerima perkataan makanan keras. Karena kamu manusia duniawi. Baca terus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Ya, ini iri hati, ini tanda iri hati. Terus dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, secara daging. Dan ini bukan, itu nanti semua akan diukur. Itu semua nanti akan nyata di hadapan Tuhan kalau bulu pengukur itu diletakkan di atas kita. Itu sebabnya lebih baik kita sekarang diukur oleh Tuhan. Lebih baik kita sekarang diukur oleh Tuhan, masuk dalam gambarnya Allah, supaya nanti apabila bulu pengukur kita benar-benar dikatakan bait Allah, kita dikatakan benar-benar ada, merupakan mezbah dan merupakan orang-orang yang beribadah kepadanya. Saudara-saudara, sebab itu kita perhatikan di sini, saudaraku. Nomor 1, iri hati. Ini iri hati ini sama dengan dendam, sama dengan kebencian. Ini levelnya. Iri hati, saudaranya namanya dendam, saudaranya namanya kebencian. Itu manusia daging. Siapapun juga bisa jadi manusia semacam ini. Menjadi manusia daging. Hamba Tuhan bisa membenci. Hamba Tuhan bisa iri hati. Dia khotbah tetapi sebetulnya dia iri hati. Iri hatinya itu tidak dikeluarkan. Jadi pangkat jabatan itu tidak menentukan, bukan ukuran. Bukan ukuran kita ini rumah Allah. Ukurannya adalah bulu pengukur, itulah firman Tuhan. Sebab itu jangan lengah karena kita ini imam-imam. Oh, tidak ada lagi iri hati. Harus diperiksa. Jangan lengah karena kita ini gembala, pengkhotbah. Oh, kita tidak ada iri hati. Harus diukur dengan firman Allah. Dan kalau firman Allah mengatakan tidak benar, lebih baik kita mengecilkan diri untuk datang kepada Tuhan. Dan memang ini yang paling berat. Disebutkan di sini
iri hati, kemudian menimbulkan perselisihan. Kemudian ayat berikut kita akan melihat ayat berikutnya adalah golongan. Ini sekarang ya. Di Mojokerto saya terangkan, perhatikan tentang fellowship dan golongan itu berbeda. Fellowship dengan kelompok-kelompok itu berbeda. Jangan kita pikir kelompok-kelompok itu sudah fellowship. Oh, kami juga ada fellowship. Tapi fellowship kelompok dimulai dari seseorang yang iri hati, yang membuat banyak perselisihan, menceritakan kepada si A, si B. Kemudian orang-orang ini, saudaraku, menaruh simpati, lalu dikumpulkanlah orang-orang ini. Dalam Injil Yohanes pasal 15 disebutkan, itu ranting-ranting yang kering, dipersekutukan orang. Hari-hari ini semakin jelas. Banyak kita membenci seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara seorang pengerja, saya tegur dia. Kamu dulu baik sama saya baik sama kamu, saya ajar kamu, saya orbitkan kamu supaya jadi gembala. Kamu kemudian jadi gembala. Kok lama-lama kamu menjauh dan tidak enak kepada Om. Coba, apa salahnya saya? Kalau saya ada salah, saya akan minta ampun. Dia tidak bisa ngomong. Ternyata dia mendengar muntahan kebencian hati. Dia ikut-ikut membenci. Ini golongan, ini kelompok-kelompok. Ini yang sekarang banyak terbentuk di tengah-tengah gereja Tuhan yang memiliki tabut perjanjian. Kita bangsa kafir mendapat kesempatan untuk menerima tabut perjanjian. Seperti dulu bangsa Filistin menerima tabut perjanjian. Tetapi dengan roh persaingan tidak bebas. Kemudian menimbulkan kelompok, golongan-golongan. Dan itu nanti akan menimbulkan macam-macam. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-5, saudara baca, catat baca di rumah. Cerita itu menjelaskan bagaimana bangsa kafir, bagaimana gereja Tuhan yang terdiri dari bangsa kafir itu menerima pengajaran tetapi dengan tabiat daging. Dengan tabiat daging. Saudara-saudaraku, akan jadinya nanti seperti dagong terpental, tubuh terlepas dari kepala. Tuhan katakan, aku datang memisahkan tubuh dari kepala, carang-carang dari pokok. Dan ini suatu malapetaka yang terjadi, saudaraku. Kenapa? Sebab kita menjadi manusia yang bukan manusia rohani, tetapi manusia alamiah. Manusia alamiah yang benar-benar tidak dapat lagi. Saudaraku, perkataan manusia alamiah ini sebenarnya pengertian selanjutnya adalah manusia yang bukan tidak bertobat, tetapi tidak dapat bertobat. Ini manusia alamiah. Iri hati, saudara-saudara, itu kepahitan yang bisa mencemarkan banyak orang. Orang yang tidak ada kaitan, tidak ada sangkut pautnya, ikut-ikut tercemar dari iri hati, dari kepahitan, dari perselisihan. Itu bukan rumah Allah. Saudara-saudaraku, sekarang kita mungkin acuh tak acuh, seperti tidak ada artinya. Tapi waktunya, kalau ukuran Allah itu jatuh atas kehidupan manusia, tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sebab itu biar kita menjadi orang yang benar-benar mau membawa kehidupan kita dalam suatu keadaan untuk mengecilkan diri sekecil-kecilnya untuk menerima salutan roh Allah. Roh rendah hati, pendiam dan tentram di hadapan Allah. Puji Tuhan. Coba kita baca. Jadi selain iri hati, perselisihan, ayat 4. Ini golongan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Iya, aku dari golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Ini tanda dari kehidupan daging ini. Terus? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi ini ciri-ciri manusia duniawi. Iri hati, perselisihan,
Kemudian ada penggolongan-golongan. Terus, jadi apakah Apolos? Apakah Apolos? Apakah Paulus? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Iya. Terus? Aku menanam, Apolos menyiram. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Iya. Terus? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Jadi sidang jemaat ini dimulai dari ladang Allah. Dimulai kamu adalah ladang Allah. Ini permulaan menjadi rumah Allah ini. Nanti kita disebut ladang Allah. Kamu adalah ladang Allah. Perkataan ladang itu mengandung arti yang khusus, yaitu daerah yang menerima penaburan. Ini adalah ladang Allah. Ladang yang digarap oleh Tuhan, ditaburi oleh Tuhan untuk tumbuh dan berbuah-buah. Jadi pengertiannya, kamu ini ladang Allah. Itu artinya orang yang digarap oleh Tuhan. Dari kehidupan kafir, dari kehidupan duniawi, digarap oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, kemudian ditabur oleh Tuhan firman kehidupan ini, supaya kita menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi ladang yang bisa dituai. Tapi kamu bangunan Allah, menjadi rumah Allah. Apa artinya rumah Allah? Kalau bicara tentang rumah Allah, itu di sana menunjuk kepada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Rumah Allah. Jadi perkataan kesatuan di sini kita tidak harus mengartikan semua harus sama. Kalau harus sama, ya rasanya tidak ada rumah model itu. Satu rumah itu semua sama. Fundasinya kayu, dindingnya kayu, atapnya kayu, lantainya kayu. Rasanya tidak ada rumah semacam itu. Belum saya lihat rumah semacam itu. Tapi rumah itu satu kesatuan terdiri dari berbagai-bagai macam. Kesatuan itu terdiri dari berbagai-bagai macam. Coba saya kasih tunjuk aja rumah ini. Coba sebut apa yang ada di rumah ini. Coba sebut salah satu. Ini bukan family 100. Tapi bisa sebut apa salah satu ada dalam rumah ini. Mulai dari dasar apa? Batu. Kemudian apa lagi? Semen. Lain, batu dengan semen itu lain. Apalagi? Macam-macam banyak, sampai semuanya. Sebut saja, sudah lihat. Semuanya berbeda-beda. Selama batu itu tetap tinggal sebagai batu, dia tidak akan pernah disebut rumah. Masa kalau aku menemukan batu di jalan, oh ini rumah? Gak bisa. Kamu batu ya tetap batu. Sebab tidak masuk di dalam kesatuan. Kalau batu ini, sekalipun batu yang hanya dipungut di jalan, dibawa ke sini, kemudian waktu membangun, oh ini cocok untuk tempat yang kecil ini, taruh di situ, dia jadi fondasi. Satu waktu dia tidak disebut batu lagi, dia disebut rumah. Ada kayu di sini. Selama kayu itu berada di luar ini, dia bukan rumah, dia kayu. Tapi kalau sudah berada di rumah ini, dia disebut rumah. Kamu rumah Allah. Ini bicara tentang kesatuan. Tidak lagi menyebut aku ini siapa, aku ini. Tidak ada lagi. Semen sekalipun harganya mahal, kalau sudah masuk di sini, dia tidak lagi disebut semen, dia rumah. Ini batu-batu yang jadi lantai ini, saudaraku, dia sudah menjadi rumah. Saudara, semua yang ada di dalam, semua berbagai-bagai. Atap lain bahannya dari fondasi. Semua tampil dalam keadaannya. Tetapi setelah disatukan menjadi satu, disebutlah rumah. Kalau pemakaiannya untuk gereja disebutkan rumah gereja. Kalau rumah itu didiami oleh Allah, disebut rumah Allah.
Begitu saudara. Jangan melepaskan diri dari kesatuan. Apapun yang menggoda kita, mungkin kita tidak enak, mungkin kita sakit hati. Jangan sakit hati itu sempat memisahkan kita dari kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita mau disebut rumah Allah yang akan diukur. Waktu orang melihat bangunan ini, orang hanya bicara, wah ini bangunan indah. Tidak lagi disebut batu yang indah, tidak disebut lagi. Sekalipun lantainya ini mahal, dari batu yang mahal, tidak lagi disebut, wow, dia hanya sebut ini yang semuanya rumah ini indah. Semua ikut indah. Saudara-saudara, Tuhan akan mengukur kehidupan kita. Sebab itu perhatikan saudaraku, Allah bekerja dengan kuasa rohnya yang suci, dengan kasihnya, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi satu kesatuan, di mana kita nanti akan dibangun menjadi rumah Allah. Jadi nanti kebaktian persekutuan ini, saudara-saudaraku, segala ilham, segala pendapat kita kumpulkan, kita sesuaikan menjadi satu kesatuan yang akan ditampilkan untuk memuliakan nama Allah. Dalam pelayanan kita, Tuhan ada di dalam kita. Pelayanan di mana Tuhan bertakhta di tengah-tengah kita, itu yang kita harus doakan sekarang. Buat apa pelayanan tetapi Tuhan tidak di tengah-tengah kita, Tuhan tidak bersama kita? Mari kita mau pikirkan soal ini, saudaraku, supaya dalam satu kesatuan itu, saudara-saudaraku, merupakan satu keindahan, sakinah glory, sinar kemuliaan akan dinyatakan dalam kita. Sekarang saudara, dalam ayat 10 kita baca secara cepat. Jadi untuk menjadi rumah Allah ini mengikuti proses-proses ini, saudaraku. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Hanya kasih karunia. Terus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ya, ada dasarnya. Bangunan itu ada dasarnya. Terus, dan orang lain membangun terus di ada atasnya. Bangunan lain terus apa lagi? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iya, terus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Harus jadi dasar. Terus, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, terus, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, ini lindungan, ini tutupan Tuhan dengan dirinya sendiri. Jadi kita disebut rumah Allah ini dengan kaitan-kaitannya yang ada di sekitar kita. Kita perhatikan mulai dari dasar bangunan, bahwa kita ini hanya sebagian kecil dari bangunan rumah Allah, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya kita rumah Allah. Kalau hanya kita rumah Allah, kalau kita mengklaim bahwa kita semua harus seperti kita, itu berarti kita melepaskan diri dari rumah Allah. Biar kita serahkan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam kita, kita lakukan semacam itu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, dasarnya, gambarnya, kemana bangunan rumah Allah dibangun, bagaimana harusnya rumah Allah ini dibangun. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat dalam bahagian yang kita dengar pada pagi hari ini. Ukurlah bait Allah itu, beritakan bait Allah, terangkan. Kalau bangsa Israel mengerti kesalahannya, ukurlah bait Allah itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu masuk dan keluarnya, serta aturan-aturannya yang nanti menjulang. Yang paling puncak adalah tempat yang maha kudus. Itulah daerah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi tingkatkan pelayanan kita untuk mengagungkan
memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Allah berkuasa. Kata Nabi Yohanes bahwa Allah berkuasa menciptakan dari batu-batu ini menjadi anak-anak Ibrahim, anak-anak Allah. Kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menggunakan waktu yang ada ini untuk menemukan pribadi kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari nyanyian Psalm kita lakukan ayat nomor 11. Kur. Psalm nomor 11. Celahku dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Kur. Dia tak ingat dosaku, segala jajanya. Dari lumpur dosa Tuhan angkat kita. Aku tahu adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendak. Dengan perlahan-lahan. Kur. Dalam penyampaian firman kita sudah mendengar Tuhan ingin memiliki kita menjadi bait sucinya. Sementara kita ini mungkin dari tempat yang kotor dan najis, Dia sudah memungut kita, membasuh dengan darahnya. Hanya satu yang Dia ajarkan kepada kita untuk kita mengerti, yaitu supaya kita mau melakukan kehendak-Nya. Bait pertama, setelah ku mengembara tanpa tujuan. Haleluya. Betapa banyak kenajisan kita alami saat pengembaraan rohani kita tanpa tujuan di bumi ini. Haleluya. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya. Jadikanku milik yang dikasihi-Nya. Kur. Dia tak ingat berapa banyak kenajisan yang kita lakukan, kejatuhan-kejatuhan kita dalam pengembaraan kita di dunia yang gelap dan najis kotor ini. Tapi Tuhan lupakan itu sekarang ini. Haleluya. Hanya ini aku tahu
kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Haleluya. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Angkat tanganmu dua ke atas, ucapkan terima kasih ini kepada Tuhan. Haleluya. Dia menjadikan kita rumah Allah yang indah. Dia melupakan segala kejahatan kita. Haleluya. Aku tahu ada. Biar roh Allah hinggap dalam kehidupan masing-masing pribadi kita untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, terima kasih. Dengan angkat tangan kita yang beri jaminan bagi keselamatanku. Tuhan berfirman, sungguh-sungguh orang berdosa, orang yang jatuh engkau diangkat oleh Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita tidak layak, tapi Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan, terimalah persembahan. Kalaupun kita persembahkan hidup ini hidup yang kotor, haleluya, tapi Tuhan tidak ragu-ragu menerima kita. Tuhan tidak ragu-ragu menerima kita, sebab Dia berkuasa untuk menyucikan bahkan melupakan segala kehinaan. Haleluya. Saudara ingin menyembah Allah, sembahlah Dia dalam ucapan syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Dia teringat segala hidup dulu. Senantiasa haleluya, 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 haleluya. Dengan kita menyembah Allah dalam kur ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, tanamkan dalam hati kami ya Bapa pengertian ini untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami menyerahkan diri kami, dibangun, dibentuk menurut rencana dan kehendak-Mu, sesuai dengan bentuk yang Engkau rindukan dalam sidang jemaat ini. Jadikan sidang jemaat ini tubuh-Mu Tuhan. Jadikan sidang jemaat ini rumah-Mu. Jadikan sidang jemaat ini alat-Mu yang berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara duduk sabar sebentar untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman yang penting kita perhatikan. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 138, sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut.